Mesir, Mas. Keren. Kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dapat menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan bagi yang hari ini dan untuk yang belum hadir, mohon nanti kepada rekan-rekan menyampaikan apa hasil dari pembicaraan melalui Vicon ini. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan apa sih isi dari materi kita hari ini. Mohon maaf mic-nya saya matikan dulu ya. Nanti saya izinkan bicara jika ingin bicara. Nah, hari ini itu kita akan sedikit membahas bagaimana sikap kita dan strategi kita menghadapi liburan sekolah lanjutan. Ini infonya. Jadi, kalau Bapak Ibu Guru pernah lihat surat dari Gubernur Jawa Barat bahwa tanggap darurat wabah virus corona ini sampai tanggal 29 Mei 2020. Nah, mau nggak mau kita harus menyikapi ini. Bagaimana nanti sikap kita untuk PTS dan lain-lainnya. Untuk itu saya sampaikan terlebih dahulu agenda konferensi kita hari ini adalah yang pertama harusnya diisi menggunakan dengan sambutan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, dalam hal ini Pak Ustadz Sumantri. Namun kita belum mendapatkan kabar ya, beliau ini sedang di mana dan sedang sibuk apa gitu. Jadi di manajemen juga belum ada kabar. Mudah-mudahan bisa hadir. Kalaupun tidak hadir nanti akan diisi langsung dengan agenda nomor 2, arahan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan atau arahan dari kurikulum mengenai kegiatan program sekolah. Baik, sesuai yang sudah disampaikan kemarin, untuk pertama kita dengarkan dulu tilawati Quran dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Akil. Padanya saya persilakan. Akil sudah bisa mulai ya. Mic-nya udah saya nyalakan. Ya, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان شكورا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Akil atas bacaan tilawati Qur'annya. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke agenda arahan ataupun himbauan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Padanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, nyala nggak saya nih? Udah nyala Pak, udah nyala. Ya teman-teman, Ya lanjut. ya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak seperti biasanya bisa dalam konven melalui media sosialnya. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada ibu bapak semuanya yang notabene-nya mungkin hari ini hari libur untuk kita ada aktivitas libur, mungkin kumpul dengan keluarga semuanya. Tapi ibu bapak ini menyempatkan diri untuk kita berkomunikasi dalam suatu hal maksud tujuan tertentu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sayangnya teman-teman, ini luar biasa untuk kita semuanya. Kita melangkah selangkah lebih maju dalam hal kita berkomunikasi ini. Ini saya yakin bahwa hari ini adalah hanya SMP Teratai Putilah yang baru melakukan hal seperti ini. Nah, ini semata-mata bukan hanya karena ada sesuatu hal, tapi ini kita adalah sebagai pembelajaran dan sekaligus kita uji coba lah menghadapi ke depan yang notabene saat ini keadaan atau fenomena di negara kita pada umumnya, ya, pada khususnya terhadap sekolah kita SMP Teratai Putih itu, ini harus kita simaki dan alhamdulillah atas bantuan teman-teman semuanya, terutama kurikulum kita yang selalu meng-update atau selalu meng-review terus, mengikuti perkembangan terus menghadapi keadaan seperti ini. Jadi saya cerita sedikit. Tadi malam saya WA coba dengan teman-teman dari SMA yang pernah saya ikut gabung. Mereka itu saya tanya apa yang mereka lakukan. Mereka sama daring. Menggunakan apa? Menggunakan sama. Cuma coba bagaimana bentuknya. Mereka sangat sederhana bentuknya itu. Tetapi ketika tanya report, sebenarnya kemampuan mereka tidak bisa menjelaskan. Artinya kalau kita alhamdulillah bisa menjelaskan semuanya, bisa interaksi, bahkan orang tua pun bisa menilainya. Bisa lihat di sekolah itu hanya nilai biasa gitu. Ya, jadi kembali ke kita, alhamdulillah ini kita sudah jauh melangkahnya lah gitu kan. Dan terima kasih juga ini mungkin notabene-nya mungkin hari ini juga kita pergunakan data kita ya untuk menyampaikan sesuatu hal yang saya kira anggap perlu. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, ini menghadapi tentang dilema yang ada yaitu tentang virus corona. Ini saya melihat, memantau dari TV, dari Facebook, dari Google, memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Salah satunya memang kita tidak usah panik dan tidak usah khawatir, tapi kita tetap harus waspada dan upaya bagaimana mencegah jangan sampai di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jangan sampai terkena bawah tersebut. Nah, sampai pemerintah pun
salah satunya Provinsi DKI sudah mulai mengisolasi, ya Provinsi Jawa Barat sudah mulai. Nah, bagaimana dengan kita di Teratai Putih? Gitu. Jadi melihat aktivitas teman-teman yang luar biasa, saya memberikan apresiasi. Bagaimana ini, saya juga ingin teman-teman semuanya terhindar dari wabah tersebut. Jadi kita mesti ada kesepakatan dulu, kebersamaan dulu, walaupun notabene kita sudah meliburkan aktivitas siswa dan guru, ada beberapa hal yang saya perhatikan ini dari teman-teman yang aktivitasnya selalu datang ke sekolah. Ini harus kita perjelas gitu. Ini mungkin kepada teman-teman yang datang ke sekolah, kita harus batasi. Salah satunya mungkin kepada teman-teman yang ke sekolah ada bagi yang betul-betul ada keperluan yang sangat urgent dan sangat penting. Ini yang saya ingatkan. Jadi kepada teman-teman mungkin yang ke sekolah saya batasi, tidak harus semuanya sesuai dengan instruksi ya, tidak udah semuanya. Saya paham, saya tahu maksudnya kenapa teman-teman datang ke sini, saking ingin menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita, teman-teman datang ke sekolah. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, satu, jika datang ke sekolah hanya yang penting-penting saja. Ketika datang ke sekolah pun, ini saya menghimbau ya atau mewajibkanlah menggunakan masker-masker yang dimilikinya. Ya, serta juga ketika ke sekolah sesuai dengan petunjuk yang ada itu menjauhi atau jarak sosialnya apa yang telah kita dengarkan digembar-gemborkan minimal 1 meter atau 2 meternya. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semuanya. Tuh. Nah, selanjutnya bagaimana ini untuk teman-teman yang tidak hadir? Saya sudah bicara, mungkin teknisnya nanti Pak Ibnu, itu kepada teman-teman guru piket. Kebetulan guru-guru piket ini yang di sini yang saya soroti adalah guru-guru BK. Bagaimana menyimakinya sehingga teman-teman ketika akhir bulan ini reportnya ada. Ini Pak Ibnu sudah membuatkan jurusnya. Jadi kita tetap seolah-olah ada piket, walaupun piketnya ini tetap kita daringnya. Selanjutnya untuk masalah PSB. PSB kemarin kita sudah rapat secara cepat gitu ya. Ada beberapa yang disampaikan juga bahwa untuk PSB kita coba mengkerucutkan itu bagaimana minimal kita di medsosnya kita bisa berjalan ya, karena kenapa keadaan seperti ini ya. Nah, untuk PSB mungkin semua yang disampaikan saya ini semuanya nanti Pak Ibnu akan menayangkan bagaimana menghadapi kegiatan anak-anak di rumah seperti ini dan kegiatan kita juga di rumah kita masing-masing ya. Sekira itu aja karena saya kenapa khawatir ini darurat sampai tanggal 29. Ini dikhawatirkan berlanjut sampai 29 juga untuk PBM-nya. Kenapa? Ini pernah kejadian tahun pelajaran 1978, 1979. Kala itu Mendikbudnya kalau nggak salah Daud apa saya lupa, itu menginstruksikan bahwa tahun ajaran itu jadinya 1,5 tahun. Yang tadinya tahun ajaran berakhir bulan Desember, sehingga tahun ajaran dirubah menjadi bulan Juni seperti sekarang. Nah, ini khawatir kita juga tahun ajaran ini bisa juga seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus menyimakinya, kita harus menyiapkannya ketika ada hal-hal tersebut. Sekali lagi, mohon pengertian dan bantuannya dari teman-teman semuanya. Saya kira itu aja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Mohon diikuti ketika ada yang disampaikan oleh teman-teman kita, saya terutama ke yang disampaikan oleh para manajemen, ya itu adalah sambung dari sayanya. Mungkin itu aja dulu Pak Ibnu dari saya, ya. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas arahannya dan juga himbauannya. Jadi mungkin kita pertemuan nggak akan terlalu lama ya Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang saya jelaskan sebelumnya di hari-hari sebelumnya. Nah, saya mau konfirmasi dulu apakah tampil layar PowerPoint di Bapak Ibu. Iya ada. Ada ya, nggak ada yang kepotong kan, ketutupan gitu. Enggak. Nggak ada. Ada ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita punya istilah ya Bu ya. Istilah ini bingung kemarin mau netapinnya itu pakai nama apa. Makanya dinamakan Digi Cluster. Digi Cluster ini adalah kepanjangan dari Digital Classroom SMP Islam Teratai Putih Global. Kita ini mengajar menggunakan aplikasi Webex, Zoom Cloud Meeting, ataupun Edmodo sebagai sarana pendukung belajar online-nya. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan guru adalah yang pertama, Bapak Ibu guru diwajibkan membuat bahan ajar berupa PPT, Word, PDF, atau yang lainnya. Karena nanti saya nggak tahu ya kapan ada sidaknya gitu. Karena suatu saat tuh pada saat saya setelah melaporkan laporan yang dibuat Bapak Ibu, pasti akan ada sidak dari yayasan melihat mana nih bahan ajar Bapak Ibu, mana nih contoh apa PPT-nya atau yang lainnya. Oke, kemarin pada saya jelaskan Bapak Ibu minimal sudah bikin walaupun tidak harus diupload ke Google Drive untuk materinya. Jadi singkat aja materinya, PowerPoint-nya disiapkan karena nanti akan kita print satu persatu. Yang kedua, Bapak Ibu harus membuat latihan soal. Boleh secara tertulis di Word, kemudian dimasukkan ke Edmodo, ataupun bikin online di Edmodo, atau bikin menggunakan Quizzes. Jadi nanti dilampirkan saja. Ya, siapkan linknya apabila nanti yayasan ingin ngecek. Yang ketiga adalah tentang mengajar online. Nah, di sini adalah guru yang terjadwal, walaupun jadwalnya berbeda dengan jadwal KBN offline. Nah, yang saya hitung nanti mengenai transport adalah sesuai jadwal mengajar. Kalau misalkan KBM offline-nya Bapak Ibu nggak ada jadwal, tapi online ada, nah nanti akan dihitung. Karena itu akan saya rekap ke yayasan. Yang keempat, pengumpulan laporan. Laporan yang dikumpulkan nanti adalah materi atau bahan ajar, latihan soal, bukti mengajar online, dan membuat laporan mengajar. Yang diupload sementara itu kan sudah masuk pada bukti mengajar online dan laporan mengajar. Jadi untuk latihan soal itu Bapak Ibu kan belum diupload ke dalam laporan, hanya screenshot aja. Nanti suatu saat kalau diminta oleh yayasan, kita sudah siap. Jadi mohon disiapkan saja. Nah, ini adalah hasil dari notulen yayasan. Apa syarat agar transport kita dihitung? Adanya materi, adanya latihan soal, dan bukti penilaian. Bukti penilaian kan sudah masuk ke dalam laporan. Jadi Bapak Ibu nggak mesti bikin 2 kali. Saat ini yang mesti disiapkan adalah materi atau bahan ajar. Nah, dari yayasan tidak ada format bakunya. Itu yang saya khawatirkan pada unit-unit lain. Kalau membuat laporannya secara sederhana kemarin. Walaupun ini juga kita tidak gembor-gemborkan kalau SMP itu laporannya kayak gini. Contohnya sudah saya berikan tadi di grup SMP ya. Itu adalah contoh laporan dari SMP dan Bapak Ibu. Cuma tadi ada kendala, ada beberapa laporan Bapak Ibu yang formatnya berubah. Tulisannya acak-acakan.
nanti saya cari solusi itu masalahnya ada di mana. Lanjut. Ini adalah infografik ya, tugas kita. Tugas kita nih apa selama kita liburan? Terus tugas kita nih bagaimana selama kita mengajar di SMP ini? Yang pertama untuk guru GT. Guru GT ini kan jam hadirnya atau hadirnya setiap hari Senin sampai Sabtu. Guru GT wajib membuat bahan ajar ataupun membuat latihan soal. Kemudian kalau ada jadwal mengajar online, nanti wajib mengajar. Kemudian membuat laporan. Tadi yang ditanyakan kan, walaupun guru GT, Pak kan saya nggak ada jadwal ngajar. Tapi kan mungkin bahasanya transport kitanya dihitung sama full 1 minggu. Mau nggak mau, kita harus membuat laporan setiap hari untuk guru GT. Selanjutnya untuk guru GTT. Guru GTT itu membuat bahan ajar atau membuat latihan soal dan mengajar online jika ada jadwal. Kemudian membuat laporan. Buat laporan ini kalau ada kelas online atau yang offline. Nah, kalau yang offline itu ibu bikin hanya bahan ajar dan latihan soalnya aja. Jadi nggak perlu bikin format nilai atau penilaiannya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada suara berisik karena di lingkungan saya lagi fogging ya. Jadi ada suara noise berisik ya. Nah, yang ketiga mengenai guru piket nih. Guru piket ini kan sebenarnya jadwalnya banyak. Tapi saat ini kalau guru piket yang ada jam ngajar kan aman. Pertanyaannya adalah guru BK. Nah, guru BK ini bentuk laporannya seperti apa? Guru BK bentuk laporannya adalah kemarin sudah saya minta untuk bikin bahan ajar. Nah, itu udah salah satu langkahnya. Dan langkah yang keduanya adalah guru BK ini nanti akan bertindak sebagai guru piket. Piketnya ngapain? Piketnya nanti Bapak Ibu masuk ke dalam room kelas, ya dari kelas 71 sampai kelas 95. Tapi per grade. Guru BK kelas 7 berarti mengawasi kegiatan belajar mengajar kelas 7. Nah, guru BK kelas 8 berarti memantau kegiatan belajar mengajar kelas 8. Seperti itu. Jadi nanti masuk room, kemudian mengabsen siswanya. Siapa nih siswa yang nggak masuk? Lalu memfollow up kepada orang tua ataupun ke wali kelasnya. Tapi nanti jika ada diskusi dari kita, silakan kita diskusikan ya. Mudah-mudahan guru piketnya dan guru BK-nya hadir. Jadi seperti itu nanti tugas untuk guru BK dan guru piket. Masuk ke kelas online-nya, kemudian nanti mengabsen dan memantau kondisi kelas. Saat ini laporannya nanti seperti itu. Dan yang ketiga, terakhir ini adalah tentang laporan. Laporan dikumpulkan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Yang Sabtu itu lebih wajib ke wali kelas. Lalu, upload laporan ke Drive. Dan PowerPoint presentasinya boleh di-upload, boleh tidak. Asalkan disiapkan. Jangan sampai nanti ketika saya tanya, ataupun yayasan minta, saya bingung jawabnya. Jadi Bapak Ibu udah siap, nanti tinggal di-print. Untuk teknis mengenai tugas kita di sekolah. Nah, lalu ada pertanyaan nih yang tadi Bapak Kepala Sekolah tanyakan. Question and answer-nya ya. Misalkan guru bertanya, boleh tidak saya datang ke sekolah untuk mengajar online? Nah, jawaban sekolah dihimbau untuk tidak hadir ke sekolah untuk melaksanakan tugas mengajar kecuali yang ditugaskan piket. Ya.
dihimbau. Artinya ya kita menjaga jarak, jangan sampai apa yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, kalau memang masih mau mengajar online, nanti teknisnya di lab itu akan saya bagi jarak. Jadi ada selang 2 komputer atau jarak 1 komputer. Jadi Bapak Ibu nanti mengajarnya agak berjarak. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua mungkin, bagaimana kalau saya terlambat mengumpulkan laporan harian? Jawabannya adalah usahakan dikerjakan tepat waktu agar beban laporan Bapak Ibu tidak menjadi banyak. Jadi nanti yang capek Bapak Ibu sendiri kalau menunda pekerjaannya. Khawatir kan cuma selesai berapa laporan, terus nggak kehitung. Sayang ya. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya enak. Artinya Bapak Ibu di rumah mengajar, kalau nggak ada mengajar, bikin laporan aja. Sedangkan untuk yang piket dan yang pejabat strukturalnya hadir ke sekolah, wajib hadir ke sekolah. Seperti itu. Nah, sedangkan transport yang kita dapat sama. Artinya ada keuntungan di Bapak Ibu Dewan Guru ya untuk mengenai sistematika transport. Tidak ada pembedaan Bu. Jadi yang datang misalkan jadi lembur atau 2 kali lipat, nggak ada. Saat ini nggak ada pembedaan dari yayasan. Nah, seperti itu aja mungkin pembahasan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua, yang terus semangat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan. Suasana seperti ini nanti akan jarang kita temui. Nanti nggak bisa rapat kayak gini, tapi kita kasih jarak untuk mengatasi atau mencegah ya virus itu nempel ke tubuh kita ya, tidak terjadi. Oke, mungkin itu saja pembahasannya. Kita buka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru, silakan, ataupun ada sanggahan dan yang masih kurang jelas teknik-teknik apa, misalkan Pak saya belum paham nih cara teknik mengupload laporannya bagaimana. Pak Ibnu, saya coba mau tanya dong. Tadi kan di laporan itu yang di PowerPoint Pak Ibnu itu kan tadi bilangnya itu menggunakan PowerPoint ya. Apa harus menggunakan PowerPoint aja? Nggak harus. Jadi di sini kan boleh PPT, boleh Word, PDF. Nah, kalau video berarti kita harus nyiapin lampiran link videonya. Oh gitu. Oke. Makasih Pak Ibnu. Sama-sama Pak Reza. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita diskusi, aktifkan saja mic-nya. Halo, sorry ya kalau di saya rame atau ribut. Lagi ada fogging. Pak Ibnu, Ya, Miss. saya mau tanya dong. Ya, Miss. Kalau saya nggak ada jam pelajaran, kayak hari Sabtu kemarin, terus saya hanya koreksi remedial aja, itu bisa nggak sebagai proses laporan aja? Boleh. Oh bisa, oke. Terus kalau besok kan saya hari Senin Selasa kan nggak ada jam tuh. Jadi kegiatan saya bikin ini aja, bikin materi. Pembelajaran aja, iya materi aja. Bikin materi sama latihan. Oh iya Pak Ibnu pengen ingetin kelas 83 belum ada jam yang kemarin materi. Oh belum ada ngisi materi ya? Iya sama kelas 82 belum kuisisnya. Siap. Iya makasih ya Pak. Saya jadwal. Ya. Pak Ibnu. Yes. Pak Ibnu berarti tetap bisa dari rumah kan, nggak harus ke sekolah? Ya nggak harus ke sekolah Bu. Baik. Pak Ibnu. Buat IP tetap ke sekolah buat IP. Dulu Bu Siska mau nanya itu. Jemput. Pak Ibnu, saya mau nanya untuk guru piket yang BK kan kata Bapak mantau masuk semua kelas. Kalau guru kelas 8 kan dari kelas 81 sampai 86 berarti saya masuk guru-gurunya itu lagi belajar online gitu. Ngajar.
Hah? Oh, buat laporannya sama kayak laporan yang kemarin, Pak. Nah, jadi gini Bu ya. Misalkan kan ada jam nih, besok hari Senin. Ya, Heeh. 81. Ibu masuk tuh, masuk, terus absen, kalau bisa di screenshot, ya kan? Heeh. Jadi Heeh. layar HP-nya. Nah, jadi bukti kan kalau ibu udah masuk kelas. Terus pindah ke kelas 82. Nggak harus mantau sampai habis. Tapi kita pantau di Oh, tengah-tengah sambil ngecek kehadiran siswa. Sambil di berarti screenshot, jangan lupa. semuanya dari kelas Ya, 81 sampai 6 saya masuk nah, semua. iya dimasukin. Makanya nanti saya minta Pak Rio untuk rilis kode kelasnya. Pak Ibnu, Laporannya berarti laporannya hari ini pelajaran ini masuk semua anak-anaknya gitu ya, Pak? Betul, bisa seperti Iya ini, ya, Pak. guru ini masuk biar materi matematika atau apa. Terus jumlah anak yang hadir segini, yang nggak hadir segini. Di kelasnya Iya. siapa gitu. Seperti itu laporan. Mulai hari Senin, Pak ya? Apa yang kemarin? Mulai dari Senin. Mulai dari Senin aja. Iya, Pak. Ibnu, Ya, Bu saya Intan. mau nanya yang di Edmodo. Itu Mm-mm. kan kemarin saya ngasih kayak kuis gitu kan. Terus ada anak yang kepencet belum ngerjain, jadi udah finish duluan. Jadi kan nilainya 0. Itu nggak bisa diulang lagi ya soalnya. Nggak bisa ngerjain ulang lagi. Nggak bisa kayaknya anaknya deh. Iya. Jadi Karena mereka Halo. udah di situ udah kodenya berarti kan dia udah ngerjain, tapi Iya. nggak ngisi jawaban kan. Nah, berarti gini aja. Kasih soalnya, dia ngerjain manual. Itu aja penilaiannya. Ya, berarti tetap ya. Kalian bisa diatur gitu. Halo. Pak Ibnu. Yuk, Set. Oh, ada. Kedengeran suara saya? Kedengaran. Dengaran Pak Wahyu. Alhamdulillah bisa masuk ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tadi, Masya Allah susah banget. Gimana, Ya, Set? ya menyimak. Masa Menyimak aja menyimak. nggak bisa Ustaz Wahyu. Ya, Ustaz. Semuanya. Ya, alhamdulillah masuk nih. Ini yang belum ada suaranya sih Bu Kartini, Bu Brenda, Bu Eka. Tuh, Kartini tadi nanyain tuh gimana Terus katanya saya nggak ada harus, suaranya. jadi saya juga gitu terus harus download aplikasi di desktop dulu baru bisa. Oh, itu laptop. Kalau laptop tuh Iya. tinggal klik join from my browser. Nggak perlu download aplikasinya. Ip, Nggak bisa di join sama di join browser itu misalnya apa audio nggak support buat meeting ini gitu. Oh, Alasan. ini kali bukan pakai Yes, Google Kakak. Chrome. Oke, udah nyoba dua-duanya Google Chrome sama Mozilla. bisa semuanya Alasan nggak ada itu, nggak ada kendala kayak gitu. Mungkin karena laptop saya mahal. Laptopnya di ini tuh, laptopnya pakai security kali, security baru nah. Ayo kembali lagi ke Pak Ibnu. Pak Ibnu mau nanya. Iya, Ustaz, silakan. Nanti boleh kan gitu ngisi apa sih laporannya hari Senin di sekolahan aja ya. Ini nggak bisa di sini. Nggak apa-apa. Nggak tahu. Di HP-nya nggak bisa soalnya kan kemarin laptop orang itu kan. Nggak enak udah dipakai seminggu nggak dikasih balik lagi nggak enak juga gitu. Di sekolahan nggak apa-apa, di komputer sekolahan nggak apa-apa hari Senin ya. Nggak apa-apa. Nanti Iya. cuma kita kasih nomor ya, kita Nanti kasih saya jarak. temenin. Nanti saya Iya, temenin. iya. Ya, alhamdulillah kalau gitu udah. Lama banget udah minta diganti kali. Pak Reza mah nemenin ngopi dia mah. Iya, bisa. Ya, di lantai 3. Jadiin. Alih hisap. Tapi nggak hari Senin. Ya, Masuk, ya, Merah. masuklah hari Senin lah. Enggak. Yang mau ditanyakan Pak Ibu mungkin Dodi mau menambahkan. Saya Enggak ya? halo Ibnu. Nanya Bang Sendang. Suara. Masuk. Masuk.
Ini nggak ada gambarnya kan ya? Enggak Nggak ada, pakai nggak ada. gambar. Janganlah. Ada gambar. Pandang tuh ada gambarnya. Ada videonya Bu Yana. Nyarap tempe bu nih, orang tempe. Eksis, Pandang mau main eksis dia. Ada suara ayam. Ibnu mau nanya. Wah, enak banget itu tempe ya. Saya mau Enak nanya banget. nih tadi nih. Nanya sama siapa ya? Mama higienis mau nanya tuh, Mama higienis. Ya. Pada ngerumpi bae lagi. Higienis. Ada pogging, ada pogging. Ada asap, ada asap. Asap. No. Iya, iya. Kalau misalkan kita mau belajar pakai Webex nih, kayak kemarin tuh misalkan kita di rumah kan berarti walasnya kan harus standby juga. Kalau misalkan walasnya lupa gitu gimana? Kalau walasnya lupa. Iya kan kalau dia nggak Webex-nya kan kita nggak masuk kan? Harus sering lihat jadwal berarti. Gimana solusinya? Kalau misalkan udah lama-lama atau bisa dihubungi juga misalkan walasnya nggak bisa belajar dong kalau gitu. Iya, makanya Walas harus ngecek. Bu Intan lagi sholat. Intan. Habis duha. Siangan banget. Duha apa sholat subuh kesiangan? Kayaknya sholat subuh, kayaknya sholat subuh kesiangan guru itu. dan wali kelas. Jadi menyikapi hal tersebut, kemarin kan kejadian tuh ada guru kita lupa ada jadwal ngajar tuh. Jadi mohon dengan sangat saling sama-sama mengingatkan ya. Sementara ini semua wali kelas kan sudah punya akun dan mungkin bisa ada akun cadangan, bisa kita gunakan akunnya Pak Hilal. Nah, tapi kan kendalanya kalau walasnya yang lupa, berarti mau nggak mau gurunya yang harus action. Tanya ke saya, solusinya bagaimana gitu. Nanti kita pakai akun Suaranya cadangan. putus-putus ya? Ya, sinyal dat. Enggak lancar. Tadi yang putus. Endang aja tuh Enggak tempatnya. lancar kok. Ya, baik. Pakai Telkomsel. Ya, jadi seperti itu, nanti akan saya tekankan di notulen rapat mengenai bagaimana caranya nih kalau seandainya ada guru yang lupa atau wali kelas yang lupa. Jadi saat ini Pak Mantri sudah punya akun Webex, kemudian Pak Eka juga sudah punya. Jadi Bapak Ibu udah aman sebenarnya. Tinggal bagaimana kalau seandainya ada yang wali kelasnya yang lupa, berarti mau nggak mau harus gurunya yang aktif. Silakan tanyakan saya. Putus-putus. Jadi nanti nanyain putus. ke saya langsung. Putus-putus. Berisik. Apaan sih dia berisik? Udah aja lah matiin. Orangnya matiin. Halo. Berisik banget dah. Tahu nih Mbam nih. Mister. Ya Tambun. Silakan. Pak Ibnu, misalnya nih, kan saya mau ngajar tuh. Wali kelas itu langsung ke, saya kan bukan host, jadi saya pengen dijadikan hostnya. Bisa nggak sih Pak Ibnu? Jadi biar jadi yang handle pelajaran itu saya, jadi bisa absen, bisa saya ngeluarin apa namanya PPT gitu. Gimana Bisa, caranya Mas, Pak Ibnu? Ya, itu bisa, Bu. Nanti kita ke wali kelas. Jadi kalau bahasanya host itu untuk aplikasi Zoom itu. Tapi kalau bahasanya presenter itu berarti aplikasinya adalah Webex. Ya, Jadi kalau Webex ini di kelas nih, mumpung ada wali kelas, Webex ini kalau ada guru yang ngajar, jangan dijadiin host. Karena host itu nanti nggak bisa nampilin PowerPoint-nya, tapi dijadikan presenter. Nah, wali kelasnya lah yang jadi sebagai host. Karena host itu nanti tugasnya bisa mengontrol mic dari tadi di contoh nih kayak saya nih, akun saya kan ada tuh di situ namanya Matthew.
Nah, sementara di situ menu-nya jadi host. Bisa mengaktifkan mic Bapak Ibu ataupun menonaktifkan mic Bapak Ibu. Jadi lebih ke wali kelas ya nanti Bu Wajarina. Jadi Ini saya mintanya dijadikan presenter gitu ya Pak Ibnu ya? betul, kalau Webex ya. Iya. Kalau Ya, Zoom kalau Webex. sebagai host. Oh iya. Kemarin iya. ada wali kelas Jadi juga kalau salah. saya pengen ini Jadi pakai host. Iya Bu. Udah nyambung lagi Bu. Nah, jadi kemarin Kalau di Webex itu kalau kita wali kelas jadi apa namanya yang ngajar itu jadiin host, nanti pas baliknya lagi itu hostnya nggak ke kita, kadang pindah ke anak-anak. nah, jadikan betul. presenter aja gitu ya. Jadi Iya, nanti jadi jadiin presenter nggak aja. kelihatan. Jadi kayak kemarin saya PPT nggak kelihatan. Benar-benar bisa Bu, bisa. Ataupun kalau nanti kendalanya, kalau seandainya wali kelasnya nggak ngerti nih caranya, berarti Ibu share aja, kirim WA PowerPoint-nya, suruh wali kelasnya nampilin, kayak gitu aja. Kalau seandainya nggak bisa. Enak dong. Enak gitu. Kalau wali kelasnya nggak ngerti gitu. Jadi kasih aja PPT-nya, minta wali kelasnya tampilin. Nah, nanti bagaimana tuh kasusnya kalau seandainya wali kelasnya juga ada jam ngajar di kelas lain? Ya wali kelas berarti ninggalin kelas tersebut. Gitu. Tapi kan, nah itu kendalanya kalau seandainya PPT-nya dikirim ke wali kelas. Kalau seandainya ada jam ngajar di kelas lain, kasihan, nggak bisa bantu ngeklik-ngeklik karena ada double job itu pasti itu. Pak Ibnu. Nah, ini yang saya tanya kemarin itu kan misalkan saya ada ngajar nih di kelas lain, tapi kan saya harus buka Webex buat jadiin guru saya buka Webex buat ngajar anak kelas 84 misalkan. Terus itu Webex siapa? Webex saya, Webex ke wali kelas ya? Wali kelas kalau Ibu ngajar 84. Terus saya juga harus buka Webex buat jadiin presenter yang ngajar di kelas 81. Bisa 2 tab buka sekaligus. Kalau di komputer mungkin cuma satu. Kendalanya berarti di satunya harus dari handphone. Tuh. Oh. Jadi misalkan saya nih. Saya ganti baru dulu dong. Nah, ya mudah-mudahan ya. Jadi yang pertama adalah untuk kita mau wali kelas nih ngajar di kelas lain. Kan kita otomatis masuk ke Webex yang wali kelas yang lain. Iya. Nah, itu berarti kita bukanya pakai komputer kan, pakai laptop. Tapi bagaimana kalau seandainya ya, misalkan ada orang mau ngajar di kita buka Webex-nya pakai si handphone aja, nggak perlu pakai laptop, itu bisa. Akan ada menu login kan, login terus start meeting, udah. Terus ntar cara mindahinnya kan di dalam partisipan ini. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di HP di pojok kanan atas kan kayak ada gambar orang tuh, kepala orang. Nah, kita klik kan itu ada nama-nama kita nih, ada nama-nama kita. Ada mic, ada video. Kalau mic-nya merah berarti dia nggak bisa ngomong. Kalau video berarti facecam-nya aktif. Nah, terus ada bola dunia tuh di menu. Ada kan bola dunianya? Nah, itu kalau ada bola dunia berarti menu itu sebagai presenter. Nah, ada tulisan host kan di situ. Nah, caranya teken bola dunianya terus geser nih, bisa saya geser-geser dijadiin siapa presenternya. Kayak bola dunia gitu, padahal bukan bola dunia. Lambang Webex, Pak. Lambang Webex-nya itu. Nah, itu bisa digeser-geser nggak nih? Saya kirim ke grup SMP. Ya. Nah, di situ tuh digambar itu kayak ada logo Webex lah bahasanya, tapi makanya disebutnya bola dunia. Nah, di menu-nya itu bisa ditekan, digeser-geser. Siapa yang mau jadi presenter gitu. Kalau kita mau jadiin orang lain host juga bisa dengan cara ditekan orangnya, nanti berubah tuh nih. Jadi ditekan orangnya nanti akan muncul make presenter. Tinggal kita klik make presenternya. Maka nanti si guru itu akan jadi presenter kayak gitu. Oke, nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya bikin tutorialnya biar
ibu kelas paham. Oke. Aku mau nanya lagi dong. Kalau misalnya Ya Bu, lihat orang gitu, berarti saya harus dijadikan presenter atau gimana? ya. Kalau ibu jadi presenter, ibu baru bisa ngelihat orang-orang banyak. Contoh yang kirim di grup SMP tuh ya. Itu apaan itu? Nonton apaan? Berisik deh. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah sudah jelas gitu? Kalau memang sudah, nggak apa-apa kita teruskan. Sambil kita coba ini Pak Dodi mau ngomong nggak ya? Suara siapa ya? Matiin dulu itu. Itu kayaknya film deh. Iya, iya. Suara mbem. Itu kayak TV deh. Mbem. Itu kayaknya nonton film deh. Mbem itu Akun kayaknya. saya keluar soalnya nggak bisa matiin mic. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Kalau sehari ngajar 3 kelas, itu atau 1 aja? Mama Lemon. Kalau mau bikin 3 silakan, bikin 1 nggak apa-apa. Penting di hari itu ibu ada laporan. Itu. Oh, oke. Besok yang untuk kelas 9 dikondisikan. apa? Yang untuk kelas 9 masih kayak kemarin kuisis atau ngikutin kelas? Baru kan udah saya kirim, jadi kelas 9 besok ngerasain tatap muka online juga. Yang anak-anak soalnya udah nanyain, Pak kapan kelas 9 belajar online, katanya gitu. Besok ngajar online. Gitu. Nah kalau materi yang sudah habis bagaimana Pak? Ya kita latihan soal yang kemarin sudah dikasih di kuisis kita bahas ke anak-anak. Itu aja. Kemarin kan kita kasih soal kuisis. Nah kita bahas ke anak-anak. Anak saya baru bangun. Dek. Kalau misalnya Bareng itu. Main apaan Asmi? Main sepeda. Mau nanya dong, mau nanya. Mbem lagi. Mau nanya dong, mau nanya. Iya. No. Ya, ini untuk yang tilawati bagaimana? Jadi enggak untuk yang di jam pertama itu nanti ada sekitar 6 kelas yang diperlukan untuk belajar tilawati ataupun setor hafalan. Udah lihat jadwal terbaru belum ya? Saya udah kirim jadwal terbaru. Nah, di situ udah ada jadwal tilawatinya. Coba dilihat ya. Apa itu? Ada di grup SMP. Dek. Kalau sebentar saya manjat dulu berarti ya. Manjat. Berbintang, ayo. Tantang jadi misal berbintang biar gampang nyarinya. Nah, itu. Ada apa kampres? Minggir. Pecah, Dede, diam. Seru banget itu. Dek. Ngapain lagi? Baru itu mah. Jalan dong, jalan nggak jalan-jalan. Jalan itu kalau di luar mah. Dek. Ada Tat? Belum ketemu. Itu. Bapaknya di sini tuh. Ntar saya kirim lagi deh ya. Ya udah. Berarti apa yang kemarin di obrol itu ya? Iya, jadi kemarin tuh gini, sehari Di sini. itu ada 2 grade yang akan dilewati apetasin tahfiz ya. Misalkan jam pagi adalah kelas 7 full. Kemudian jam 10-nya itu adalah kelas 8. Kayak gitu.
Gitu, Ted. Mama Lemon. Nah, Ya, tukang Lalat jadi bubur. kondisikan. Tukang apa Bubur apa bae? lontong sayur itu? Bukan, itu tukang bubur kacang hijau. Iya, bubur kacang hijau. Nih. Buat Bapak Ibu Wallace kan kamera saya tampil nggak coba deh? Iya, tampil. Nggak Nah, tampil. di situ kan ada bola dunia nih, bola dunia. Iya. Nah, cara bikin guru lain Bola jadi dunia. presenter Udah, itu Mister, kita tinggal klik kanan di sini nih. Misalkan saya mau jadiin saya lagi nih akun saya yang paling atas mau jadi presenter, tinggal klik Ada kanan, nih. Cengrul presenter. Maka nanti dia akan jadi presenter. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti akan berubah tuh. Seperti itu kalau untuk nampilin seorang gurunya jadi presenter. Sambil nanti belajar aja. Katakan ada waktu hari ini ataupun ada waktu besok pagi, silakan dicoba bagaimana wali kelas ya terutama bagaimana caranya untuk jadiin guru jadi presenter. Itu aja. Oke, Pak Ibnu, Bapak terima Ibu kasih. sekalian, ini kita juga nggak dengar ini dari Pak Dodi. Cukup ya. Udah off kali, Pak. Masih ada Pak Dodi, jauh Oh, banget masih suaranya. ada, masih ada. Mama Lemon. Ada. jam berapa? Jam 8. Kan rapat kakak. Oh, Emang ada rapat bocah? Kan katanya itu yang dipertegas. Oh, dipertegas. Jaga jarak. Jaga jarak. Untung motor aku udah pakai jaga jarak jauh tulisannya. Pak Dodi, Tinggal ini Bapak Kepala Sekolah nggak nyaut, Bapak Ibu. Dimatiin Ryan, lagi mic-nya sama Ryan. dia. Mungkin ada kesibukan. jam berapa? Ya, Miss Yana. Pernah ngajar pakai Webag ya. Itu kalau pakai Webag itu kita bisa nerangin pakai nulis nggak sih? Nulisnya nggak bisa, Bu. Harus pakai Gua harus PowerPoint doang ya. punya pen tabletnya buat tulis. Caranya ya paling cari video, kalau enggak cari PowerPoint. Baik Bapak Ibu. Kayak Zoom ya Pak ya? Sama Udah ada tuh. nggak beda. Udah ada. Pak Dodi. Pak Dodi. Itu Pak Dodi tadi. Pak Dodi ada. Ada tadi. Iya. Aduh, ada jualan apa tuh? tukang Ibu. roti. Tukang roti. Sayur. Kita lagi kompromi sama ini. Orang dagang. Ya, Bu Yana. Udah Pak. Coba dipanggil nih Pak Dodi. Pak Dodi. Kita takutnya saya tutup nggak enakan gitu ya. Kita nunggu konfirmasi. Pak Dodi udah siap ngomong itu. Coba di woro-woro lagi. Mic-nya. Halo. Di. Endang. Ya. Endang jangan mana-mana doa. Iya, ini sinyalnya barusan lop-lop Pak Ibnu, punten pisan. Pak Ibnu nanti kalau masih ada kesulitan boleh dijapri langsung aja ya ke Pak Ibnu ya. Silakan japri aja. Oke, siap. Ini gimana nih ya? Sopan gak nih ya? Ini Bapak Kepala Sekolah nggak bisa ditelepon lagi. Halo, Pak Dodi. Tapi tadi nongol tuh suaranya juga ada tadi suaranya, cuma jauh banget. Ada yang punya HP 2 nggak? Coba ditelepon pribadi coba. Miss Ocha HP-nya 3 dia. Lebih dari 2 takut dikata sombong. Allah, sakit. Jatuh HP aku. Videonya muncul nggak sih, Bab?
Mama IG ini serem banget. Jilbabnya doang pink, mukanya rata. Selesai. Asam. Alasan baik. Buku naruh buku. Tertiduran ya, Johan. Apa tahu? Baik Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa ya. Sudah apa Johan? Jadi Lah? kita Oh nggak tahu. selesaikan saja pertemuan hari ini dengan doa penutup yang nanti akan disampaikan Ustadz Endang. Terima kasih atas waktunya karena sudah pukul 10:30. Mungkin kita juga butuh aktivitas, ada yang masak, ada yang beli makanan dan lain-lain. Selesaikan saja. Jika masih ada kesulitan silakan japri, ya jangan sungkan japri. Kalau saya ada waktu pasti saya jawab. Mudah-mudahan sambil santai lah ya jawabnya. Untuk itu padanya Ustadz Endang untuk dapat memimpin doa kepada kita semua. Mudah-mudahan semua keluarga besar kita dimanapun berada diberikan kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Silakan Pak Endang. Ya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aduh. Bapak Kepala Sekolah dan juga Warahmatullahi wabarakatuh.